Meskipun pemilihan presiden masih jauh, Lembaga Survei Poltreking Indonesia telah merilis data awal elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2029. Survei yang dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025 ini melibatkan 1.220 responden dengan margin of error PM2,9 pada tingkat kepercayaan 95. Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda, memaparkan hasil ini dalam 4 skema: top of mind, simulasi semi terbuka, simulasi 10 nama, dan simulasi 3 nama. Hasilnya menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari presiden petahana, namun juga munculnya nama-nama kejutan. Bagian 1. Dominasi Prabowo di skema top of mind. Prabowo Subianto, 40,6%. Deddy Mulyadi, 9,1%. Anies Baswedan, 4,4%. Gibran Rakabuming Raka, 2,9%. Ganjar Pranowo, 1,7%. Joko Widodo, 1,2%. Agus Harimurti Yudhoyono, 0,6%. Megawati Soekarno Putri, 0,3%. Susilo Bambang Yudhoyono, 0,1%. Surya Paloh, 0,1%. Rocky Gerung, 0,1%. Mahfud MD, 0,1%. Hovifah Indar Parawansa, 0,1%. Basuki Cahayapurnama, 0,1%. Tidak tahu, tidak jawab, 38,6%. Prabowo, angka 40,6% menunjukkan brand awareness dan elektabilitas Prabowo sebagai presiden petahana sangat tinggi di benak publik, jauh melampaui tokoh lainnya. Deddy Mulyadi, yang mengejutkan adalah posisi kedua, ditempati oleh Deddy Mulyadi dengan 9,1%, jauh mengungguli mantan calon presiden dan wakil presiden. Jatuhnya tokoh lama. Nama-nama besar Pilpres sebelumnya seperti Anies, 4,4%, Gibran, 2,9%, dan Ganjar, 1,7%, terlihat melemah drastis setelah tidak lagi berada di panggung Pilpres. Bagian 2. Perbandingan di skema simulasi. 1. Simulasi semi terbuka versus simulasi 10 nama. Ketika nama-nama disodorkan, elektabilitas Prabowo dan Deddy Mulyadi kembali menguat, menunjukkan tingkat kesukaan publik yang tinggi terhadap keduanya. Prabowo Subianto, angka Prabowo naik dari 40,6%, top of mind, menjadi 48,5%, semi terbuka, dan 49,1%, 10 nama. Ini menunjukkan elektabilitasnya mendekati 50%. Deddy Mulyadi, elektabilitasnya juga melonjak signifikan, dari 9,1% menjadi 15,7%, semi terbuka, dan 17,1%, 10 nama. Peningkatan ini menegaskan Deddy Mulyadi adalah kuda hitam potensial di Pilpres 2029. Prabowo Subianto, 59,1%. Anies Baswedan, 9,9%. Gibran Rakabuming Raka, 7,5%. Tidak tahu, tidak jawab, 23,5%. Bagian 3. Mengapa tokoh lama melemah? 1. Tantangan tokoh non-petahana. Data ini memberikan beberapa insight penting tentang dinamika politik pasca Pilpres. Efek petahana, Prabowo mendapatkan bos besar dari statusnya sebagai presiden. Angka 40% di top of mind adalah modal politik yang sangat besar. Hilangnya panggung. Tokoh-tokoh yang sebelumnya menjadi headline seperti Ganjar dan Anies kini harus berjuang keras mendapatkan kembali spotlight. Angka elektabilitas mereka yang rendah menunjukkan mereka kesulitan mempertahankan momentum tanpa panggung Pilpres 2024. Gibran, meskipun menjabat wakil presiden, elektabilitas Gibran, 29% top of mind, relatif rendah dibandingkan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa dukungannya sangat terikat pada figur presiden saat ini. Survei Poltreking ini adalah wake-up call bagi para elit politik. Pilpres 2029 menunjukkan bahwa Prabowo berada di posisi yang sangat nyaman, sementara Deddy Mulyadi menjadi fenomena menarik yang harus diwaspadai. Tokoh-tokoh lama harus segera menemukan panggung politik baru untuk menaikkan kembali elektabilitas mereka sebelum terlambat. Menurut Anda, apakah angka Deddy Mulyadi ini nyata, atau hanya fenomena lokal Jawa Barat yang kebetulan terwakili kuat dalam survei? Dan mampukah tokoh seperti Anies dan Ganjar bangkit kembali untuk menantang dominasi Prabowo?